PKB resmi mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Surat rekomendasi ini diberikan langsung oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Saya dan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra. Dan salah satu yang membuat kami berdua PKB dan Gerindra cocok adalah kami sama-sama akan meluruskan ekonomi berbasis konstitusi. Bobi pun menyambut baik dukungan PKB. Dalam akun media sosialnya, Bobi menyatakan telah mendapat dukungan PKB sejak Juli lalu. Ini B1 KWK yang sudah diserahkan tadi Gus Imin juga sudah menyampaikan pidatonya, sudah kita catat, sudah kita ingat pesan-pesan beliau untuk membangun di tingkat daerah. Bergabungnya PKB menambah panjang daftar partai pendukung Bobi. Saat ini Bobi diusung oleh 8 partai. Sementara lawannya Edi Rahmayadi didukung oleh 2 partai, PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, tinggalkan Anies, PKB pastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Sementara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan resmi diumumkan hari ini oleh Kim Plus. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai paduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, sosok Bahlil Lahadalia menjadi sosok yang terkuat menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Rencananya Ketum Golkar baru akan disahkan dalam Rapimnas dan juga Munas yang digelar besok. Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional Selasa 20 Agustus 2024. Rapimnas dan Munas ini membuka peluang berubahnya ADART partai. Nah, biasanya juga di setiap ADART kan adalah sedikit-sedikit perubahan tergantung Munasnya. Nanti kita lihat pada saat Munas besok, dinamikanya berkembang di dalam Munas. Apakah ada perubahan ADART atau tidak ada. Jadi kita tunggu saja, Munasnya kan belum berlangsung. Dalam Rapimnas dan Munas, Golkar akan memilih ketua umum baru. Saat ini, sosok Bahlil Lahadalia menjadi calon terkuat gantikan Airlangga Hartarto. Sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Kiprah Bahlil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dianggap mumpuni. Bahlil juga dinilai memiliki modal sosial dan kompetensi yang cukup untuk memimpin Golkar. Hal itulah yang membuat Bahlil mendapat dukungan dari 34 DPD provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, malam nanti Bahlil Lahadalia akan mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar. Rencananya Ketum Golkar baru akan ditentukan besok dalam Mukernas. Salah itu, ini pelantikan menteri ini bukan Munas ini ya. Terima kasih Bapak. Formulir untuk calon ketua umum Partai Golkar. Sebentar malam. Ambil formulir Pak. Ambil formulir. Mendaftar dong, jangan formulir. Berarti hari ini menteri, besok menjadi ketum Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Terima kasih. Pemirsa, PKB pastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. PKB juga akan hadir dalam deklarasi paslon RK dan Suswono yang rencananya digelar hari ini. Satu persatu partai pengusung Anies mundur. Kali ini PKB pastikan usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. PKB juga akan hadiri deklarasi pasangan RK dan Suswono sore nanti.
PKB sudah final ya, bahwa PKB untuk Pilkada di DKI ini bersama Gerindra. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra, dan siapa calon yang diusung kita juga mengetahui. Karena itu apapun pernyataan dari partai-partai yang lain terkait kemana sikap PKB, saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Arah politik PKB untuk bergabung dengan KIP sudah terlihat sejak Mukernas PKB. Dalam Mukernas, Ketum PKB berkelakar untuk ikut bergabung dengan KIP. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS, don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Dengan mundurnya PKB, maka nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta di ujung tanduk. Partai Nasdem telah lebih dulu menarik dukungannya. Sementara itu, bila kader PKS, Suswono menjadi wakil RK di Jakarta, maka dipastikan PKS bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai pengesahan pasangan calon independen di Jakarta, ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan. Bahkan anak bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan juga dicatut. Jumlah warga Jakarta mengeluhkan namanya dicatut untuk dukungan calon independen. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Bahkan Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga diduga dicatut. Saat ini, Bawaslu terus menelusuri isu adanya dugaan pencatutan dukungan. Kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota seluruh DKI Jakarta. Pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana klaim telah berhasil kumpulkan lebih dari 1,7 juta suara. Keduanya lolos verifikasi dan rencananya akan disahkan Senin 19 Agustus maju dalam Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana lolos verifikasi KPU ini membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta yang mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak pernah mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonan telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, jelang Pilkada, Anda juga bisa mengecek apakah KTP Anda ini dicatut atau tidak. Berikut langkah-langkahnya.
Ya, yang pertama pemirsa, ini Anda bisa mengunjungi situs infopemilu.kpu.go.id, lalu info pemilih atau infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/ juga cek_pendukung. Dan situs ini bisa diakses baik melalui telepon genggam ataupun komputer. Ya, selanjutnya pemirsa, di laman ini Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda. Ini angka yang ada di KTP, lalu Anda klik cari. Dan jika tidak ada di laman ini tidak dicatut, Anda akan muncul keterangan NIK Anda tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun jika NIK Anda ini dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Ya pemirsa, itulah tadi hal-hal atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memeriksa apakah KTP Anda ini dicatut atau tidak jelang Pilkada 2024. Silakan diperiksa. Hari ini pemirsa, rencananya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan resmi diumumkan maju dalam Pilgub Jakarta. Sesaat lagi tetap di Kawal Pilkada. Terima kasih Anda masih di Kawal Pilkada pemirsa. Hari ini rencananya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan resmi diumumkan maju dalam Pilgub Jakarta. Dan pengumuman tidak hanya dihadiri oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju saja, tetapi juga oleh partai pengusung di luar KIM. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus akan deklarasikan pasangan yang akan didukung pada gelaran Pilgub Jakarta. KIM Plus ajukan kader PKS Suswono menemani politisi Partai Golkar Ridwan Kamil di Jakarta. Kita sudah sampai kepada pembicaraan siapa yang akan kita usung menjadi wakil-wakil yang tadi sudah kita tetapkan calonnya, baik di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah juga. Majunya Suswono diungkap Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan ya. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan masih berusaha mengajukan calonnya di gelaran Pilkada Jakarta. Wacana duet Anies Baswedan dan juga Rano Karno pun mulai digaungkan untuk lawan Ridwan Kamil. Isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDIP tidak menutup duet Anies Sidul. PDIP pun masih menunggu deklarasi duet RK Suswono. Ya, nanti kita lihat pergerakan rakyat dan suara arus bawah serta suasana kebatinan itu kita cermatin. Berarti sikap PDIP nanti setelah KIM tanggal 19? Ya, sikap PDI Perjuangan melihat momentum. Dengan kemungkinan hanya diusung PDIP, nasib Anies di Pilgub Jakarta kini di ujung tanduk. Lantaran hingga kini PDIP hanya miliki 15 kursi. Sementara batas untuk ajukan calon sendiri adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini kita akan melihat bagaimana partai-partai atau juga melihat peta dukungan di Jakarta usai partai-partai pendukung Anies pindah ke Koalisi Indonesia Maju. Dan berikut laporannya. Ya pemirsa, ini adalah peta dukungan di Pilkada Jakarta yang saat ini terbagi menjadi dua bagian. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini adalah seluruh bagian di Koalisi Indonesia Maju. Di sini ada Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan di sini adalah tiga partai yang sudah memberi sinyal akan bergabung juga dengan Koalisi Indonesia Maju. Seperti tadi PKB yang sudah berpihak kepada Koalisi Indonesia Maju. Ini ada PKS, PKB dan juga Nasdem. Dan PKS juga yang nanti malam ini rencananya akan mengumumkan
calonnya yang akan atau kadernya yang akan mewakili atau mendampingi Ridwan Kamil. Dan di sini jika mereka bergabung akan memiliki 89 kursi. Sedangkan di sebelah sana ada PDIP yang masih sendiri pemirsa atau masih tetap ingin mencalonkan calonnya sendiri, namun sayang sekali kursinya masih kurang, 15 kursi. PDIP ini masih butuh 7 kursi lagi untuk akhirnya bisa mencalonkan kadernya. Dan itu berarti PDIP harus berkoalisi. Selanjutnya kita akan melihat sosok yang nanti malam ini rencananya akan diumumkan mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ini adalah bakal calon wakil gubernur Ridwan Kamil, Suswono. Beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS dan juga Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014. Dan pemirsa, ini yang menarik karena beliau ini dari PKS, di mana sebelumnya seperti yang kita ketahui PKS ini pernah atau ingin mencalonkan kadernya sendiri, yaitu Sohibul Iman. Bersama Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta juga. Dan saat ini justru Suswono lah yang digadang-gadang akan mencalonkan diri dan mendampingi Ridwan Kamil. Ya pemirsa, itu tadi bagaimana peta dukungan di Jakarta dan juga sosok Suswono. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibjo, yang menerima kedatangan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Dan Partai Perindo ini mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibjo menerima kedatangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus pemberian rekomendasi dari Perindo terhadap Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Angela mengatakan ada lebih dari 70 gagasan dari Ridwan Kamil yang diharapkan bisa membangun kota Jakarta semakin maju. Kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan. Jadi karena ya sebagai warga Jakarta saya juga melihat sudah banyak terobosan dilakukan, tapi juga masih ada PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi tadi senang sekali mendengar salah satu terobosannya adalah social housing. Menurut saya ini adalah ide yang bagus dan brilian, sehingga masyarakat khususnya generasi muda yang juga menengah dan ke bawah ini bisa mengakses tempat tinggal yang layak, yang terjangkau, yang lokasinya juga tetap di dalam mungkin dekat dengan tempat kerja ya, sehingga juga mengurangi, tadi disampaikan Pak Gub, mengurangi polusi juga. Mungkin itu. Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi, karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Sebelumnya Ridwan Kamil diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus pusat DPP Partai Perindo menerbitkan surat dukungan di gelaran Pilkada. Siapa saja mereka? Usai jeda tetap bersama Kawal Pilkada. Terima kasih Anda masih di Kawal Pilkada. Pemirsa, Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil gubernur dan juga wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota B1 KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024. Penyerahan surat B1 KWK diserahkan pimpinan pengurus DPD dan juga DPW Partai Perindo yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibjo. Penyerahan surat B1 KWK merupakan tahap akhir dukungan yang diberikan Partai Perindo kepada paslon-paslon atau pasangan calon kepala daerah yang akan maju Pilkada 2024.
Ya pemirsa, petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Purwakarta bersama TNI Polri menggelar pembersihan alat peraga kampanye atau APK calon Bupati Purwakarta di Jalan Protokol Pusat Kota Purwakarta, Jawa Barat. Dan penertiban ini dilakukan karena APK tersebut dianggap mengganggu keindahan kota jelang perayaan HUT Republik Indonesia ke-79. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kawal pilkada hari ini. Saya Oleh Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP Kabupaten Purwakarta, polisi, TNI, dan polisi militer menyisir jalan utama sepanjang pusat kota Purwakarta guna menertibkan alat peraga kampanye atau APK calon Bupati Purwakarta. Sejumlah APK terpasang tidak pada tempatnya, seperti dipasang di tiang telepon atau tiang besi fasilitas umum serta pohon. APK terpaksa dicopot karena dianggap merusak keindahan kota. Mungkin masih ranah urusan Perda karena belum masa tahapan kampanye. Jadi kita masih melakukan aturan Perda 5 tahun 2022 apabila nanti udah ada pendaftaran tanggal 27 Agustus sampai 29 dan di sana mungkin udah ada pasangan calon, nah itu baru kita koordinasi dengan Bawaslu untuk masalah penertiban. Di alasan penertiban ini kenapa Pak? Alasan penertiban ini kita sekarang mulai mungkin nanti kan udah ada pendaftaran. Kalau kita tidak menertibkan dari sekarang sedikit demi sedikit, mungkin setelah ada pasangan calon nanti akan semakin semerawut kalau kita ditertibkan. Dari Gor Sultan Abdul Qadirun Bangkalan, 4 maskot pilkada se-Madura diperkenalkan ke masyarakat umum. Ribuan warga memadati jalan yang menjadi rute kirap hingga garis finish di pelataran parkir Stadion Gelora Bangkalan. Maskot pilkada yang dikirap dengan memakai dokar atau kereta kuda ini adalah maskot pilkada Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Kabupaten Sumeneb. Maskot pilkada Provinsi Jawa Timur pun terlihat berada di barisan kirap terdepan. Pihak KPU menyatakan kirap ini sebagai upaya untuk mengenalkan maskot-maskot pilkada yang mewakili keragaman budaya lokal serta untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat saat pelaksanaan pilkada pada November nanti. Kirap maskot ini suasananya rame, seru, dari berbagai kabupaten yaitu Sampang, Pamekasan, sama Sumeneb. Mbaknya pemilih pemula atau gimana? Kalau untuk saya itu pemula. Oh, baru sekarang ya? Iya, baru sekarang. Pelaksanaan